Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sri Aulia Novianti, NIM 1C3-19060 dari Regular B Pendidikan Fisika 2019. Nah, kali ini saya akan melakukan sebuah simulasi mengenai cara membuat media pembelajaran berbasis Android. Nah, di sini kita menggunakan iSpearing Suite 10 yang sudah kita download sebelumnya, dan langkah yang akan kita lakukan pertama, yaitu kita akan membuat suatu media pembelajaran dengan menggunakan PPT terlebih dahulu, dengan menginstal yang namanya iSpearing Suite 10. iSpearing Suite 10. Nah, untuk yang bagian yang pertama, itu kita akan melakukan untuk mengubah ukuran dari PPT-nya sendiri. Jadi untuk ukurannya kita klik desain di sini. Setelah klik desain, kita klik text setup. Lalu di sini kita pilih ukuran yang 16:9, on screen show 16:9, lalu kita pilih landscape. Klik OK, maka tampilannya kan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat background gambarnya. Kalau buat background gambar itu kita klik kanan, kita buka format background, lalu ke picture or text view, lalu ke file. Nah, di file ini kita bebas nih buat nyari gambar-gambar apa yang udah kita siapkan. Misalnya kayak apply to all, close. Setelah itu kita bisa membuat PPT-nya. Nah, bagian pertama yang kita buat itu adalah bagian pembukanya. Dengan cara yang pertama itu kita klik insert, kita klik picture, lalu sebelumnya kita harus download terlebih dahulu aset media pembelajaran. Sini saya udah download aset media pembelajaran, lalu untuk layar awalnya kita klik ini, dan di sini kita bisa pilih bagian mana aja yang diperlukan. Kalau media menggunakan yang ini. Nah, bisa kita atur nih posisinya di mana. Kita bisa kecilkan, letakkan di sini. Nah, setelah itu kita buat bagian awalnya nih. Misalnya bagian awalnya itu berbentuk nama atau apapun itu. Nah, ini teman-teman untuk tampilan PPT-nya udah Nadia buat. Ini ada yang namanya hukum Archimedes kelas 11. Nah, ini kita buat ini nama, untuk layar awalnya kita buat nama kita, name, kelas, body, atau apapun itu. Lalu di slide yang kedua, itu kita buat kompetensi materi contoh video pembelajaran evaluasi daftar pustaka yang kita dapatkan di teacher, lalu ke download tadi file yang kita simpan, aset media pembelajaran, lalu kita buka di menu kontennya. Nah, di sini kita bisa pilih kompetensi video pembelajaran, daftar pustaka, contoh materi, sama evaluasi, dan hasilnya seperti ini. Nanti udah susun kompetensi materi contoh video pembelajaran evaluasi daftar pustaka pada slide yang kedua. Nah, kita selanjutnya itu buat untuk slide yang pertama, slide yang kedua, bagian kompetensi ini kita buat kita klik new slide, lalu kita buat seperti ini standar kompetensinya. Kita buat standar kompetensinya, lalu kita buat juga, ini kan setelah standar kompetensi berarti kita harus buat materinya. Nah, slide yang keempat kita buat materinya. Ini dia udah buat materinya, merangkum semua materinya sampai ke slide ke-13. Nah, untuk pembuatan materi sendiri tergantung dari kreasi teman-teman semua ya. Ya, kita mungkin berbeda-beda materinya dan berbeda juga
kreasi-kreasi untuk membuat materinya. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal. Nah, contoh soal ini pada slide 14, 15, 16. Lalu selanjutnya itu video pembelajarannya. Nah, video pembelajarannya ada di slide 17, lalu dievaluasi. Nah, evaluasi ini ada di slide 18, dan yang terakhir itu slide daftar pustaka itu ada di slide 19. Nah, untuk evaluasi sendiri, cara buatnya itu cukup gampang. Yang langkah yang pertama akan kita lakukan itu, kalau kita dia kasih tahu cara pembuatannya, slide yang seperti ini. Lalu, kan teman-teman udah install nih iSpiring Suite. Kita klik ini iSpiring Suite. Kita klik tulis. Sebentar. Tunggu sampai loading. Nah, ini udah kebuka bagian kuisnya, lalu kita bisa buka credit quiz. Lalu ke Nah, setelah ke credit quiz, kita ke introduction. Ya kan ada introduction, lalu kita pilih welcome. Welcome ini intro slide. Nah, setelah itu kita ke introduction lagi. Kita pilih introduction slide. Nah, setelah itu kita gunakan user info. Nah, ini dia. Nah, ini kita cuma menggunakan nama. Jadi kalau email nggak kita pakai, jadi kita don't S aja, lalu kita cuma pakai nama. Nah, setelah itu kita ke question. Kita pilih multiple choice karena kita menggunakan soal pilihan ganda. Nah, di sini di multi select the correct answer option, ini teman-teman buat soalnya. Soal-soal yang diperlukan. Nah, misalnya itu, ini misalnya ya, 1 tambah 1. Nah, ini optionnya bisa diubah jadi 2, 1, 3, gitu. Nah, untuk soal selanjutnya itu, teman-teman klik kiri di sebelah sini, lalu bisa duplikat, lalu teman-teman ubah nih soalnya, misalnya, ubah lagi soal nomor 2-nya. Kita ganti-ganti bisa. Nah, ini kita untuk ini bisa klik langsung correct-nya, hasil yang benar. Nah, selanjutnya tuh kalau misalnya teman-teman udah selesai buat soalnya, teman-teman itu di slide view. Nah, di slide view ini teman-teman bisa ngatur posisinya di mana gitu. Ngatur. Dan tadi teman-teman juga bisa nambahin gambar, video, atau suara. Itu. Ini untuk slide view itu untuk mengatur posisinya. Setelah itu kita setelah selesai ini kita ke property. Ini kita ganti jadi 16/9. Ini untuk waktunya, time to complete the quiz, karena sekarang dia nggak gunain waktu. Terus kita lihat quiz scoring. Nah, ini scoring bisa persen atau poin, tapi di sini kita gunakan poin, lalu passing score itu sama kayak KKM. Jadi KKM kita gunakan cukup 75 aja. Klik question property.
Lalu tiap poin kita buat karena soalnya tadi ada 2 ya, kita buat biar 100 jadi 50. Lalu kita save. Seperti itu, lalu kita ke save and return to course. Itu kalau selesai pembuatan soalnya. Nah, jadi tampilnya kayak gini. Nah, teman-teman, untuk Nadia sendiri, Nadia gunain soal yang udah Nadia buat tadi. Di sini. Nah, ini dia soal yang udah Nadia buat. Ada 5 soal yang Nadia buat. Lalu bisa ke slide view untuk mengaturnya. Setelah ke slide view, kita ke properties. Kita ganti ukurannya jadi 16:9. Waktunya nggak kita pakai. Lalu ke quiz scoring. Nah, Nadia menggunakan by pacing score, menggunakan poin dengan pacing score-nya itu 75. Lalu ke question properties, karena ada 5 soal di evaluasi tadi, nah kan ada buat satu soal itu nilainya 20. Lalu checklist shuffle answer choice, allow user to skip survey question, show feedback for graded question. Lalu kita save. Lalu ke save and return to course. Dan akan berhasil seperti ini nantinya. Sama aja sih ini. Nah, itu dia. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat slide tadi, nah langkah selanjutnya kita buka pada slide pertama ini, kan ada tombol play kayak gini. Nah, kita mau membuatnya menjadi suatu aplikasi itu, jadi kita gunain ini, kita klik gambar ini dulu, maka kita klik action, lalu kita klik next slide. Jadi pas kita buka ini, seperti ini, pas kita checklist, kita play ke ini, langsung dia ke halaman selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya di kompetensi kita pakai learning action. Nah, di kompetensi ini kita masukkan action yang slide berapa dia materinya gitu. Berarti kan di slide 3, maka kita letakkan di slide 3. Kalau di materi, berarti dari slide 4 materi itu slide 4. Kita cari di sini slide, lalu kita ubah ke slide 4 sini. Nah, berarti materi itu dari slide 4 sampai slide sekian gitu misalnya. Nah, contoh juga kayak gitu, slide 14, video pembelajaran seperti itu juga, sampai ke daftar pustaka kita seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, kita buat tombol atau gambar home kayak gini dari aset media pembelajaran yang udah kita download tadi. Dari sini. Nah, di sini tombol hyperlink-nya. Lalu kita klik sini, lalu ke action, kita ubah hyperlink to first slide. Jadi, nanti kalau misalnya kita klik home ini, maka dia akan langsung ke menu sebelumnya. Tampilan pertama, seperti itu. Selanjutnya, ke bagian standar kompetensi atau kompetensi itu kita buat gambar home juga dengan cara kita copy aja. Kita lihat nih, actionnya ke slide 2. Jadi setelah kita buka ini, dia langsung ke slide 2 gitu. Ke slide 2. Lanjut lagi pada slide
Nah, pada saat ini, pada saat 4, pada saat 4 kita gunakan untuk pengertiannya bagian slide 4 yang pertama kita gunakan tanda panah. Tanda panah pertama itu kita action ke next slide. Jadi dia akan ke halaman selanjutnya. Nah, kalau tanda panah yang satunya lagi itu kita klik ke action ke previous slide. Jadi misalnya tampilan ini nih. Kita klik ini dia ke halaman selanjutnya. Kalau kita klik ini dia ke halaman sebelumnya. Nah, kita buat nih sampai ke slide apa nih? Ke slide 16. Lanjut ke 17 kan nggak perlu lagi pakai sebelum dan sesudah. Ke 18 cuman menu hyperlink aja. Begitupun di daftar pustaka seperti itu. Nah, itu dia untuk bagian PPT-nya. Bagian selanjutnya itu kita akan membuat media pembelajaran ini menjadi suatu aplikasi seperti itu dengan cara yang pertama itu kita menonaktifkan autoclick-nya. Autoclick yang ada di PPT ini karena agar nggak aktif di HP. Gitu. Kita klik slideshow. Setelah itu set up slideshow, lalu kita browse add terus sini. Nah, setelah itu kita bisa ke publish. Kita publish saja. Yes. Kita tunggu sebentar sampai terpublish. Nah, ini udah publishing is complete, berarti udah terpublish. Langkah selanjutnya kita akan membuat PPT ini ke dalam aplikasi dengan cara menggunakan yang namanya website to APK. Selanjutnya langsung kita ke website to APK Builder. Kita website type to convert-nya kita ubah jadi local HTML website, lalu application title-nya kita ubah judulnya jadi hukum Archimedes kelas 11. Selanjutnya ubah ini jadi landscape, app orientation jadi landscape, lalu kita directory of local website kita masukkan hasil yang udah terpublish tadi, PPT yang udah terpublish tadi, kita simpan di dokumen. Nah, kita klik OK. Setelah itu, kita lihat di sini, kita gunakan full screen, lalu kita klik, ini bisa kita change icon, berarti kita bisa buat gambar, kita tampilkan gambar, misalnya kayak gini, lalu kita generate application. Klik OK. Copy your files. Kita tunggu sebentar. Nah, ini APK generated successful. Jadi finish. Nah, kita bisa lihat nih tampilan di desktop.
Itu selanjutnya yang kita lakukan adalah kita masukkan file aplikasi tadi ke HP, lalu kita bisa buka dan menginstal. Dia buka di HP, kita klik yes. Bisa kita klik nih. Nah, kita klik play, lalu keluar kompetensi. Misalnya kita pilih kompetensi, keluar standar kompetensinya, kita klik gambar home lagi, kita ke materi. Kita klik play. Nah, ini kita klik next. Ada penerapan hukum Archimedes. Lalu kita ke contoh soal. Nah, ini keluar contoh soalnya. Ada 1, 2, 3 contoh soal. Lalu kita ke video pembelajaran, bisa buka di link YouTube-nya. Lalu kita ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita bisa quiz. Klik quiz button the Nah, di sini ada daftar pustakanya, ada evaluasinya, kita klik ya. Nah, ini dia, seandainya kalau kita ke menu quiznya, kita isi dulu namanya, misalnya Nadia. Kita submit di sini, lalu kita bisa isi nih. Satu lagi. Continue ke soal. Misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa lihat nih, you did not pass. Berarti kita tidak mencapai KKM. Skor 40%, 20 poin ke sini. Skornya 100 poin. Jadi, kita bisa review quiznya juga, lalu next. Dan bisa langsung lihat skornya. Jadi, untuk quiznya seperti itu, teman-teman.